saya mau berselisih dengan pandangan sebelumnya, terutama yang secara samar-samar pro pada pengendalian narasi melalui kekuatan negara. Sorry, suara saya agak batuk. Jadi sebetulnya kalau kita agak tenang sedikit, kita mencium ada semacam kepanikan di dalam rezim ini. Orang panik biasanya ingin cari pegangan apa aja, kayak orang hanyut, dia mau raih apa aja tuh. Kayak itu kaleng bekas, hanyut, batang pohon. Jadi kepanikan menunjukkan ada krisis sebetulnya tuh. Itu dulu poinnya. Nah kita nggak tahu soalnya apa, hoax itu apa sebetulnya. Saya kasih contoh cepat-cepat ya. Tadi saya baca sore tadi, Pak Jokowi bilang, jangan membaca Jokowi undercover. Karena buku itu tidak ilmiah. Saya anggap itu hoax. Karena yang ngomong itu adalah presiden. Memberi penilaian pada buku tidak ilmiah. Tentu kita bisa bikin semacam simulasi. Dari mana Pak Jokowi tahu? Oh pasti. Kalau ada wartawan tanya dia akan bilang, kata Pak Tito, Kapolri. Pak Tito rektor UI atau rektor IPB itu. Jadi Anda lihat bahwa bahkan presiden menyebar hoax itu. Dari sudut pandang definisi itu. Kewenangan sampai sekarang orang yang pegang PDF dari buku itu di Uber. Loh itu buku itu nggak pernah dilarang. Kalau dilarang dasarnya apa? Berbahaya secara ideologis. Yang ada di publik adalah buku itu tidak ilmiah. Yang mesti menentukan ilmiah tidaknya itu adalah saya akademisi. Kampus maksudnya. Tapi buku itu nggak pernah dibicarakan di kampus. Justru dilarang dibicarakan di kampus. Jadi Anda lihat paradoksnya itu. Sesuatu disebut tidak ilmiah, tapi dilarang diputuskan status ilmiahnya di kampus. Jadi rejim itu, kalau dia terus-menerus mengendalikan kebenaran, artinya ada kebohongan yang hendak disembunyikan. Itu dalilnya. Nah hoax ini Pak Karni betul tadi, hoax ini dari zaman dulu jalan. Saya kasih contoh cepat-cepat. Dulu di Prancis ada seorang pemimpin, menteri. Dia itu setiap hari bilang, Prancis nggak ada masalah, kita punya banyak uang. Tapi besoknya dia keliling, majakin rakyat. Bahkan pintu rumah yang kelihatan agak mewah dipajakin itu. Pajak pintu rumah itu, ya bayangin. Jadi dia berbohong terus setiap hari. Saking keselnya orang, rakyat Prancis, si menteri itu kalau digambarkan di media massa, di pers, cuman digambarin hitam putihnya aja tuh. Gak pernah mukanya. Orang kesel jadi dibikin hitam putih. Bentuknya siluet. Nama menterinya Etienne Silhouette. Jadi dari nama menteri itu dibuatkan meme yang mengolok-olok. Saya gak tahu siapa yang akan kita jadikan siluet hari ini nih. Lebih di atas lagi tuh. Jadi ini rejim akhirnya berbalik menjadi rejim pengatur kebenaran. Kan itu dalilnya tuh. Karena itu di dalam artikel yang saya tulis yang kemudian jadi kontroversi, saya bilang bahwa pembuat hoax terbaik adalah penguasa. Karena mereka memiliki seluruh peralatan untuk berbohong. Intelijen dia punya. Data statistik dia punya. Media dia punya. Orang marah, tapi ya itu faktanya. Bahwa hanya pemerintah yang mampu berbohong secara sempurna. Saya nggak ingin dia berbohong, tapi potensially dia bisa lakukan itu. Saya kasih contoh cepat-cepat bagaimana statistik berbohong. Kemarin di dalam debat Pilgub DKI, Pak Ahok bilang begini, saya baca tadi di media. Jakarta, Human Development Index-nya tertinggi se-Indonesia. 2 tahun berturut-turut. Oleh karena itu, dia dapat award 4 kali. Sebagai fakta benar.
Tetapi sebagai pesan politik, itu adalah hoax. Karena nggak ada gunanya menyebut itu. Karena dari 10 tahun lalu, 12 tahun lalu, Jakarta selalu di atas memang. Karena ibu kota dengan APBN 70 triliun. Jadi apa yang berita di situ? Jadi hoax artinya informasinya nol atau lebih kecil dari nol. Itu yang namanya hoax itu. Jadi kebohongan itu ada standarnya. Akibatnya apa sekarang? Seluruh diskursus politik itu diambil alih oleh negara. Diskursus publik diambil alih oleh negara. Nanti ada aturan bahwa yang boleh diucapkan adalah A, B, C, D. Bicara soal SARA nggak boleh. Bicara soal LGBT nggak boleh. Nonton Jakarta Unfair nggak boleh. Baca Jokowi undercover nggak boleh. Jadi apa yang kita sebut sebagai public discourse hilang. Itu pertanda bahwa negara ini menuju totaliter itu. Cuman dalam negara totaliter pikiran, ucapan, karya itu dilarang. Tentu Anda bisa bilang bahwa oh ya ini demi kemaslahatan bangsa. Demi etika, demi moral. Pemerintah berbaik hati untuk merawat opini publik. Dulu di zaman Yunani, dalam mitologi Yunani ada seorang raja yang dianggap sebagai raja yang bijaksana. Karena setiap malam dia undang satu warganya tidur di ranjang emasnya. Malam-malam si raja ngintip. Kalau rakyatnya tubuhnya lebih panjang dari ranjang emas si raja, digergaji kakinya. Kalau lebih pendek ditarik supaya fit and proper, pas panjangnya dengan panjang raja itu. Jadi dia layani publik itu, tetapi dengan ukurannya sendiri. Dan kebenaran semacam itu yang disebut sebagai gejala awal otoritarianisme. Kita nggak ingin hidup dalam keadaan semacam itu. Nah sekarang ada semacam gairah untuk memberantas hoax. Tapi pada yang sama kita mengumpankan seluruh kemewahan kita dengan demokrasi pada pengendalian negara. Itu yang saya tentang tuh. Terima kasih.